Oke, jadi sekarang kita masuk di persamaan kuadrat yang kedua ya. Di persamaan kuadrat yang kedua ini ya, yang pertama kita belajar jumlah dan hasil kali akar-akar. Misalnya ada soal ya, jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 5 sama dengan 0 adalah, kemudian ada pilihannya ya. Maka cara yang pertama kan kita pasti berpikirnya seperti ini. Kita akan mencari berapa akar-akarnya ya. Boleh kita pilih memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC ya. Karena menurut saya lebih gampang memfaktorkan, maka kita faktorkan saja ya. 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 5 sama dengan 0. Carilah bilangan yang kalau ditambahkan minus 3, kalau dikalikan minus 10 ya. Itu berapa? Minus 5 sama 2 ya. Ya, berarti minus 5 dan 2. Coba ingat yang tadi, yang sebelumnya ya. Kalau mau cepat ya, kalau mau cepat berarti akar-akarnya itu kan, bagikan aja ini dengan ini. Tapi dinegatifkan ya. Minus 5 dibagi 2 dinegatifkan. Berarti berapa? 5 per 2. Dan satu lagi, 2 dibagi 2 berapa? Minus 2 dibagi 2, 1 ya, diminuskan. Jadi minus 1. Jadi kalau ditanya jumlahnya, berarti jumlahnya itu jadi apa? 5 per 2 tambah minus 1. Atau 3 per 2. Jawabannya berarti B. Tapi kalau pakai rumus ya, berarti seperti ini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kalau akar-akarnya X1 dan X2, maka X1 ditambah X2 itu dirumuskan minus B per A. Ya, berapa tadi B-nya? Minus 3. Berapa A-nya? 2. Makanya jadi 3 per 2. Seandainya digantilah, ini yang B ya, ditambahin lagi pertanyaannya. Kalau X1 dikali X2 apa? Itu nanti C per A. Berarti minus 5 per 2. Oke ya, kalau misalnya nanti ada yang bertanya, dari mana datang rumusnya ini gitu ya, boleh kita menggunakan yang tadi, rumus ABC itu ya. Tadi kan di rumus ABC itu X1 sama dengan apa tadi? Min B plus, tadi kan kalau X1 2 ya, plus min akar B kuadrat dikurang 4AC ya. Nanti sering kita tuliskan dengan D ya, atau diskriminan ya. Jadi diskriminan namanya ini, diskriminan. Atau dirumuskan tadi apa? B kuadrat kurang 4AC per 2A. Gitu ya. Nah, kita buatlah misalnya X1-nya itu minus B tambah akar D per 2A. X2-nya itu minus B. Sekarang berarti jadi kurang akar D per 2A. Kalau kita tambahkan ini, bawahnya kan sama-sama 2A. Berarti X1 tambah X2 minus 2B. Nanti kan D-nya mati. Per 2A. Makanya jadi minus B per A. Ini yang X1 kali X2 sama dengan C per A dari mana? Kita buktikan juga. X1 dikali X2 sama dengan tadi yang X1-nya kita pilih tadi minus B tambah akar D per 2A kalikan dengan minus B kurang akar D per 2A ya. Kita kalikan menggunakan sifat distributif. Kita kalikan, ayo, minus B kali minus B jadi apa? Minus kali min positif ya, berarti B kuadrat. Nanti ini kemari jadi tambah B akar D kurang B akar D kurang D. 2A kali 2A 4A kuadrat. Nanti yang ini mati kemari, tinggallah B kuadrat dikurang D. D itu tadi rumusnya B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Nanti mati B kuadrat dikurang B kuadrat. Minus-minus kan jadi plus. Berarti tinggallah nanti 4AC per 4A kuadrat.
ya. Nanti 4-nya ini habis, ini juga kemarin nanti habis, tinggallah nanti C per A. Itu makanya nanti X1 dikali X2 itu dirumuskan C per A. Jadi kalau nanti ada contoh 3x kuadrat tambah 8x kurang 7 sama dengan 0, akar-akarnya alfa dan beta, lalu ditanya alfa tambah betanya berapa, alfa kali betanya berapa, maka tinggal gunakan aja rumusnya ya. Berarti alfa tambah beta rumusnya minus B per A, berarti minus 8 per 3. Lalu kalau alfa kali beta rumusnya C per A, berarti minus 7 per 3. Berarti bisa kita cari penjumlahan akarnya sama hasil kalinya tanpa kita tahu akar-akarnya itu berapa ya. Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba ditanya, misalkan ditanya alfa kuadrat tambah beta kuadrat berapa? Nah, berarti kita buat ini alfa tambah beta kuadrat. Ini kalau dikuadratkan kan alfa kuadrat tambah beta kuadrat tambah 2 alfa beta. Berarti harus kita kurangi lah di sini 2 alfa beta. Alfa tambah beta tadi sudah ada. Nah, tinggal dimasukkan aja. Oke. Lalu yang kedua, kita belajar membuat persamaan kuadrat baru ya. Persamaan kuadrat baru. Misalnya, contohnya kan, buatlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya misalkan X1 dan X2 ya. Maka jawabannya X kuadrat dikurang ya. Jadi di sini dibuat X1 ditambah X2 X tambah, lalu di belakang X1 dikali X2 sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita misalnya nanti disuruh buat persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 dan 5, caranya gimana? Langsung saja X kuadrat kurang, tambahkan ini. Berapa 2 tambah 5? 7x. Lalu kalikan 2 kali 5, 10 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 dan 5 itu adalah X kuadrat dikurang 7x ditambah 10 ya. Jadi kalau nanti misalnya ada lagi, buatlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya misalkan 5 dan minus 5. Berarti X kuadrat ditambahkan 0 ya, berarti 0x dikalikan kurang 25, berarti X kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Nah, contoh yang lain, misalnya contoh ya, jika akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 2x dikurang 8 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Lalu ditanya, buatlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya misalkan 3x1 dan 3x2. Itu ya. Oke, cara yang pertama boleh kita cari dulu yang x kuadrat dikurang 2x kurang 8 sama dengan 0 ini. Ini kan kalau difaktor x kurang 4, x tambah 2 sama dengan 0. Berarti akar-akarnya itu 4 dan berapa? Minus 2, ya kan? Berarti kita disuruh buat persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3x1, berarti 3 kali 4 berapa? 12. Sama 3 kali minus 2 berapa? Minus 6. Tadi caranya seperti apa? X kuadrat ditambahkan
12 tambah minus 6 itu 6 ya. Berarti kurang 6x. 12 kali minus 6 itu minus 72 ya. Maka jawabannya x kuadrat kurang 6x kurang 72. Lalu bagaimana kalau misalnya kita nggak perlu cari x1 dan x2? Nah, berarti kita tinggal buat persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3x1 dan 3x2 ya. Maka cari aja dulu 3x1 tambah 3x2 sama dengan 3x1 tambah x2. Berapa tadi x1 tambah x2 dari sini? Min b per a. Berarti 2. Berarti 6. Lalu kita kalikan 3x1 sama 3x2. Berarti 3 kali 3 berapa? 9. X1, X2. Berapa X1 kali X2 dari sini tadi? C per A minus 8. Berarti minus 72. Maka jadinya X kuadrat dikurang. Tadi kan ditambahkan ini sama ini, hasilnya 6. Berarti 6X. Ditambah, dikalikan ini sama ini, hasilnya ini. Berarti kurang 72 sama dengan 0. Ya, jadi kalau disuruh nanti buat persamaan kuadrat baru, tidak usah lagi cari X1 dan X2-nya. Ya, contoh satu lagi misalnya, jika akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 6X tambah 10 sama dengan 0. Buatlah persamaan kuadrat baru. Jika akar-akarnya adalah X1 dan X2, buatlah persamaan kuadrat baru. Misalkan yang akar-akarnya X1 dikurang 2 dan X2 dikurang 2 ya. Tidak usah lagi cari X1-nya berapa, X2-nya berapa. Jadi yang pertama tambahkanlah ini sama ini. Kita buat X1 dikurang 2 tambah X2 dikurang 2, berarti X1 tambah X2 dikurangi 4. Tadi X1 ditambah X2-nya dari sini min B per A, berarti minus 6 dikurang 4, minus 10. Lalu yang kedua, kalikan ya, dikalikan, berarti X1 dikurang 2 kali X2 kurang 2, ya, kalikan. Berarti jadi apa? X1, X2 kurang 2X1 kurang 2X2 tambah 4. Atau X1, X2 kurang 2 buka kurung X1 tambah X2 tambah 4. Berapa X1 dikali X2? 10. Berapa X? Tadi kan C per A ya, makanya 10 ya. Berapa X1 kali X2 tadi? Min 6. Tambah 4, makanya jadi 10 tambah 12 tambah 4, berarti 26. Jadi jawabannya apa? X kuadrat dikurang, hasil jumlahnya min 10, jadi kurang-kurang tambah. Tambah hasil kalinya berapa? 26, sama dengan 0.